Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk thalabul ilmi. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya yang hadir di majelis ini, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memudahkan urusan kita fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Baik, kita akan lanjutkan insyaallah taala kajian kitab Ushul Salasah yang kita ambil dari kitab yang kita kemarin sampai pada bab asma wa sifat, ya, asma wa sifat. Tapi langsung saja, kemarin kita telah singgung sedikit tentang masalah takyif, bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah tauhid asma wa sifat menetapkan nama dan sifat apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan apa yang ditetapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Min ghairi ta'tilin, tidak boleh dinafikan, wala tahrifin, tidak boleh diselewengkan, wala takyifin, dan tidak boleh dibagaimanakan, wala tamsilin, dan tidak boleh diserupakan. Adapun pembahasan tentang masalah taktil sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, ikhwah, ya. Kemudian pembahasan tentang tahrif juga kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Silakan dilihat kembali bagi yang belum paham, ya. Sekarang kita masuk pembahasan takyif. Kemarin takyif sudah kita singgung sedikit, yaitu bertanya tentang kaifiyah sifat Allah. Ingat, ya, bertanya tentang kaifiyahnya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nama dan sifat bagi dirinya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan bagi Allah Azza wa Jalla, ya, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para nabi dan rasulnya juga tidak diberitahu tentang kaifiyah sifat-sifat tersebut. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim yang hidup di zamannya tidak pernah menanyakan tentang kaifiyah sifat Allah Azza wa Jalla. Maka kewajiban bagi kita untuk meneladani, untuk mengimani apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla tanpa perlu menanyakan kaifiyahnya. Dan kita singgung juga di pembahasan yang lalu bahwasannya untuk mengetahui hakikat dari sesuatu minimal ada dengan dua cara. Ada tiga cara, yaitu kita melihat zatnya secara langsung, maka kita akan tahu kaifiyahnya. Sedangkan di antara kita nggak ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di antara kita tidak pernah melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula dengan sifatnya. Lantas bagaimana kita bertanya tentang kaifiyahnya, sedangkan kita belum pernah melihat zatnya Allah, apalagi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan cara ada sesuatu yang serupa dengan sifat tersebut. Sekarang kita tanya, apakah ada di alam semesta ini sesuatu yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla? Tentu tidak ada. Kalau tidak ada, bagaimana kita bisa menjelaskan kaifiyah dari sifat tersebut? Ya, tidak ada zat yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Tentu juga sifatnya nggak ada yang serupa. Oleh sebab itu, bagaimana kita akan menjelaskan kaifiyahnya sedangkan kita tidak tahu ada benda yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian yang ketiga, adanya berita dari orang yang siqah yang mengkhabarkan tentang kaifiyah tersebut. Baru kita bisa menjelaskan tentang kaifiyahnya.
Sekarang kita tanya, apakah dari kalangan Nabi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu atau mengkhabarkan kepada kita tentang kaifiyah sifat Allah? Tentu tidak. Ya, nggak ada dalil yang menjelaskan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kaifiyah sifat Allah Azza wa Jalla. Maka dari 3 pernyataan ini jelas kita nggak boleh menanyakan kaifiyah dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu ketika Imam Malik rahimahullahu ta'ala ditanya oleh salah satu muridnya tentang kaifiyatul istiwa, tentang bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa dalam bahasa Arab artinya sangat jelas, diketahui, meninggi di atas langit. Maklum, ingat ya, kita tetapkan makna yang terkandung dari sifat tersebut, tidak membuangnya. Tidak seperti orang-orang mufawwidah yang mereka katakan maknanya serahkan kepada Allah. Tidak. Kita tetapkan istiwa itu maklum secara bahasa Arab, yang meninggi di atas langit. Wal kaifu majhul. Nah ini. Adapun kaifiyahnya, bagaimana istiwanya Allah di atas langit, itu majhul. Tidak ada satupun yang mengetahuinya. Hatta Rasul SAW tidak diketahui. Itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak mengkhabarkan kepada kita tentang kaifiyahnya. Cukup bagi kita mengimani apa yang Allah kabarkan. Wal imanu bihi wajibun. Dan beriman dengan Allah istiwa di atas langit, maka itu perkara yang wajib. Was-su'alu anhu bid'atun. Dan bertanya tentang kaifiyah sifat Allah, itu perkara yang baru dalam agama. Ini kaidah yang muhimmah, kaidah yang sangat penting sekali, yang harus diterapkan dalam masalah asma was sifat. Apapun, coba Allah punya sifat tangan, al-yaddu ma'lumun. Yad itu secara bahasa jelas artinya tangan, maklum, diketahui. Wal kaifu, membagaimanakan tangan, sifat tangan Allah, ya begini, itu enggak diketahui. Kita tidak tahu ilmunya. Maka jangan kita lancar, kita bicara atas sifat Allah, atas nama Allah yang sesuatu yang kita tidak ketahui. Karena hukumnya haram. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ya. Kemudian wal imanu bihi wajibun. Beriman bahwasanya Allah punya sifat tangan, itu wajib. Wal kaif wal wasu'alu anhu bid'atun. Ya ikhwan ya. Dan bertanya tentang bagaimana sifat tersebut, hukumnya bid'ah. Tidak ada salafnya, nggak ada contohnya dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim. Dan terapkan ini kaidah dalam sifat-sifat yang lainnya, ya. Dan kaidah juga pernah saya sampaikan tentang masalah sifat ini, diantaranya al-qaul fis sifat kal qaul fid dzat. Pembahasan tentang masalah sifat Allah sama dengan pembahasan tentang dzat Allah. Artinya kalau dzat Allah tidak ada serupa dengan makhluk, tidak ada satupun yang serupa dengan makhluk, maka begitu pula dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada yang tahu tentang bagaimana dzat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka begitu pula dalam masalah sifat-sifat Allah. Jelas ya? Kemudian laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kaidahnya Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi dirinya, Allah nafikan bagi dirinya penyerupaan, tidak ada yang serupa sedikit pun ya dengan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tetapkan baginya as-sami al-basir, sifat yang mendengar dan melihat. Artinya Allah di sini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat, nama dan sifat-sifat yang mulia, yang tidak serupa dengan makhluk. Justru kalau kita nafikan, kalau kita tiadakan, maka akan mengurangi, ya, menghilangkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk saja kalau tidak mendengar, maka dia akan cacat, ya. Makhluk saja kalau tidak melihat, maka kita katakan dia cacat. Bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Zat yang maha agung, ya, yang maha besar, tentu jauh dari sifat-sifat kekurangan. Baik, itu makna kaifiyah. Kemudian langsung saja kita bahas tentang masalah tamsil atau tashbih.
Tadi kan bahwasanya akidah Ahlussunnah itu tidak dalam masalah asma wa sifat tidak mentaktil, mentahrif, kemudian mentakyif, ya mentakyif. Bagaimana kan? Sekarang yang keempat, wala tamsilin atau wala tashbihin, dan tidak mentashbih, tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Sekarang apa perbedaan antara tamsil dengan tashbih? Coba, apa perbedaannya? Ada sedikit perbedaannya. Para ulama menjelaskan, kalau tamsil yaitu apa? Min kulli wujuh, yani tashbih min kulli wujuh. Jadi menyerupakan Allah dari setiap segi, itu namanya tamsil. Kalau tashbih itu min ba'dil wujuh, menyerupakan Allah dari sebagian segi. Itu ya. Makanya dalam firman Allah, laisa kamitslihi syai', makanya tamsil ya. Laisa kamitslihi syai'. Itu bukan pakai tashbih, pakai kalimatnya tamsil. Artinya tidak ada yang serupa dengan Allah segala sesuatu apapun. Dari satu segi, dari semua segi nggak ada yang serupa dengan Allah. Min kulli wujuh pokoknya. Dan dia maha mendengar dan maha melihat. Itu perbedaan tamsil dengan tashbih. Saya ulangi lagi, kalau tamsil itu menyerupakan Allah min kulli wujuh, dari semua segi. Ya, kalau tashbih itu min ba'dil wujuh, dari sebagian segi saja. Baik. Nah, adapun tamsil adalah apa? Di mana tashbih, yaitu sama menyerupakan. Bihaitsu yaj'alullahu lillahi syabihan fi sifatihi dzatiyah awil fi'liyah, yaitu menyerupakan Allah, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala serupa dari segi sifatnya pada sifatnya, sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah. Kalau sifat dzatiyah itu mazala muttasifan bihi, yang senantiasa tersifati dengan zat tersebut. Ya, kalau fi'liyah itu terkait dengan kehendak Allah. Ya, terkait dengan kehendak Allah. Wa qisman, itu ada dua macam. Tashbihul makhluk bil khaliq. Menyerupakan khaliq itu Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kama syabbahatin nasara al-masih ibn Maryam billahi ta'ala. Nah ini ya, jadi menyerupakan Allah Subhanahu wa taala menyerupakan makhluk dengan Allah. Nah, ini min kulli wujuh berarti. Menyerupakan makhluk serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani ini menyerupakan Isa ibni Maryam dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengatakan apa? Isa ini adalah anak Allah, jelmaan dari Allah Subhanahu wa taala. Isa itu ya Allah, Allah itu Isa. Akan mereka punya akidah trinitas, ya. Satu dari tiga unsur. Jadi Allah itu anak, Isa itu adalah anak Allah. Kemudian atau Tuhan Bapa ya, Tuhan Bapa, anak Bapa, Tuhan Bapa, dan Roh Kudus ya, Roh Kudus. Jadi satu dari tiga jelmaan. Ya, satu dari tiga jelmaan. Berarti ini menyerupakan Allah min kulli wujuh. Ya, seperti orang-orang Nasrani. Wa kama syabbahatil yahudu Uzairan billahi ta'ala an dzalika uluwan ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira. Dan orang-orang Yahudi menyerupakan Allah dengan Uzair. Mereka mengatakan apa? Uzair adalah anak Allah. Kalau orang Nasrani, Isa dijadikan, yang mereka meyakini Isa adalah anak Allah, mengangkat sebagai anak Allah. Kalau orang-orang Yahudi, mereka meyakini bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Ya, Maha suci Allah dari yang demikian itu dengan kesucian maha tinggi yang besar. Jadi maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Sungguh besar ya. Allah Subhanahu wa taala maha besar dan maha tinggi dari hal yang demikian itu. Sebagaimana dalam sebuah ayat Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Dan orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Wa qalatin nasarul masih ibnullah. Dan orang-orang Nasrani mereka mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Yang demikian itu mereka ucapkan dari lisan-lisan mereka. Yudahi'una
dan ucapan mereka menyerupai ya orang-orang kafir yang sebelumnya. Ya kurang lebih seperti itu. Yudhahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl. Ya. Jadi ucapan mereka menyerupai orang-orang kafir yang sebelumnya. Nah itu ya, itu diantara tasbih makhluk dengan khaliq ya, min kulli wujuh ya. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua tasbih itu ada tasbihul khaliq bil makhluk. Ini sebaliknya, yaitu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ya, menyerupakan Allah dengan makhluk dari segi sifatnya. Kama fa'alatil musyabbihatu alladzina yaqulun, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang musyabbihah. Apa kata orang-orang musyabbihah? Mereka mengatakan bahwasanya Allah itu lahu wajhun kawajhil makhluk. Allah memiliki wajah, namun wajahnya seperti makhluk. Nah ini, ya ini tentu menyerupakan Allah dari satu segi. Wajahnya diserupakan dengan wajah makhluk. Kemudian wayadun kayadil makhluk, dan tangan Allah serupa dengan tangan makhluk. Tentu ini secara bahasanya sudah keliru, secara logika. Sekarang kita sama-sama makhluk. Ada makhluk yang sama. Kita sama-sama makhluk. Kita makhluk, ya. Mungkin hewan-hewan juga makhluk. Itu sama-sama makhluk. Apakah tangan kita sama dengan tangan, ya, sama dengan tangan makhluk yang lainnya? Tentu tidak. Contohnya begini. Ada sama-sama kita makhluk yang kembar. Ya, kita sama makhluk, kita sama manusia aja ya. Nggak usah kita samakan dengan hewan dulu. Kita sama-sama makhluk. Mungkin Ana dengan Pak Andi ya. Sama-sama kita punya tangan. Coba kita lihat. Ya, kita punya tangan, Pak Andi juga punya tangan. Namun setelah kita bandingkan, ternyata tangan kita berbeda. Ya, mungkin dia jarinya agak besar, jempolnya besar-besar, punya Ana jarinya agak kecil, agak sedang, ya. Mungkin dari segi warnanya, ya, ada sedikit coklat, yang ini ada sedikit putih. Ya, dari kerutannya, dari urat-uratnya tentu berbeda. Secara makhluk saja sudah berbeda, walaupun namanya sama-sama tangan. Apalagi dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha besar. Ya, sama seperti itu. Contohnya pendengaran. Saya punya pendengaran. Ya, Pak Iwan juga punya pendengaran. Sama-sama punya pendengaran. Namun ketajaman pendengaran makhluk itu berbeda. Ya, mungkin Ana ya kalau sudah jarak berapa meter sudah nggak terlalu mendengar. Namun pendengaran Pak Iwan masih sangat jelas sekali. Nah, itu berbeda secara kenyataannya seperti itu. Padahal sama-sama punya sifat mendengar, tapi hakikatnya tidak sama pendengaran kita dengan makhluk yang lainnya. Sama dengan melihat. Kita sama-sama melihat, punya mata dan bisa melihat. Namun ternyata mata Ana sudah agak minus. Kalau dalam jarak sekian meter sudah nggak terlihat, sudah nggak begitu jelas. Namun penglihatan ya Pak Iwan ini masih sangat jelas. Nah begitu ya. Itu padahal sama-sama punya sifat mendengar dan melihat. Namun hakikatnya tidak sama. Ya, ketajamannya ya tidak, akuratnya itu tidak sama. Lantas bagaimana dengan sifat-sifat Allah itu disamakan dengan makhluk? Maha suci Allah dari pernyataan demikian. Wasamun kasam il makhluk, dan pendengarannya atau penglihatannya, pendengarannya seperti pendengaran makhluk. Wa nahwu dzalika minat tashbih, dan yang lain dan yang sebagainya dari tashbih yang batil. Ta'alallahu an qaulihim uluwan kabira. Maha suci Allah atas ucapan mereka yang sangat menyimpang, ya. Maha suci Allah atas kebesaran dan ketinggiannya. Baik, mungkin sampai sini dulu ya tentang pembahasan asma wa sifat, kita anggap selesai. Nanti mungkin kalau ada kesempatan kita bahas lebih kali pembahasan yang lain di kitab yang lain. Nanti kita akan lanjut di pembahasan usul salasah tentang kemarin kan kita sampai pada muqaddimah yang kedua ya. Muqaddimah yang kedua yang menjelaskan tentang 3 masalah ya. Kita lanjut saja nanti ya. Mungkin demikian ya ikhwah, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.